Sahabat, kita bukanlah makhluk manusia dengan pengalaman spiritual. Sebaliknya, kita adalah makhluk spiritual dengan pengalaman manusiawi. Ini pernyataan filosofis yang dikatakan oleh Pierre Teilhard de Chardin. Ia seorang teolog, juga seorang filsuf. Ia menyatakan ini ketika melihat manusia semakin terpolarisasi oleh pengalaman manusiawinya, terkotak-kotak berdasarkan perkumpulan agama. Dan ia mengatakan bahwa di balik semua perbedaan itu ada yang jauh lebih mendalam yang menyatukan manusia, karena kita adalah makhluk spiritual yang sama. Spirit dari Teilhard de Chardin inilah yang ingin kita gunakan untuk memasuki topik kita minggu ini, yaitu dialog antar agama, dialog antar iman, dan mengenang Johan Effendi, seorang tokoh pembaharu muslim yang sejak tahun 70-an hingga akhir hayatnya ia banyak memperjuangkan dialog antar agama, dialog antar iman. Kini 50 tahun kemudian, bagaimana kita memberi perspektif baru bagi dialog antar iman ini, bagi dialog antar agama ini, sehingga ketika kita mengenang Johan Effendi, kita pun memberikan perspektif yang berbeda, tapi yang lebih sesuai dengan situasi zaman ini. Maka saya menyatakan di sini, sejak 50 tahun yang lalu, sejak Pak Johan pertama kali mencanangkan dialog antar agama, sudah ada setidaknya 5 fakta baru yang penting. Pertama adalah fakta ini riset dari kelompok yang independen, Adherents. Ia menyatakan bahwa kini sudah ada 4.300 agama. Jadi jumlah agama sekarang ini sudah minta ampun banyaknya, sudah ada 4.300. Jika kita berdialog agama secara global, maka pesertanya ada 4.300 agama. Lalu fakta kedua adalah ini hasil riset dari lembaga Pew Research Center tahun 2012. Lembaga ini membuat ranking agama berdasarkan jumlah penganutnya. Yang terbanyak memang Kristen, kedua Muslim, ketiga yang terbanyak adalah komunitas non-agama. Jadi melebihi Hindu, melebihi penganut Buddha, komunitas penganut non-agama ini nomor 3. Melampaui Hindu, melampaui Buddha. Jumlah mereka itu nomor 3 kini, dan kelompok ini adalah kelompok yang beragam sekali untuk banyak sekali jenis keyakinan. Salah satunya termasuk adalah mereka yang tetap meyakini spiritualitas tapi tidak berafiliasi pada satu agama manapun. Ini fakta ketiga yang juga cukup mencengangkan. Hasil riset yang menunjukkan bahwa top 10 negara paling bahagia, mayoritas penduduknya menganggap agama tak lagi terlalu penting. Di tahun 2012, PBB menciptakan satu cara baru mengukur kemajuan sebuah negara. Negara sekarang ini dianggap maju tak lagi hanya dilihat dari ekonominya, tak lagi dilihat dari pendidikan warga negaranya atau kesehatan warga negaranya, tapi juga dari kebahagiaan
warga negaranya. Karena tak terlalu signifikan negara itu maju jika warganya tidak berbahagia. Karena itulah PBB menyiptakan World Happiness Index dan terpilihlah itu 10 negara yang dianggap paling bahagia, antara lain Finlandia, Denmark, Switzerland, Ireland, Norway, Netherlands, Swedia, New Zealand, Austria, Luxembourg. Inilah 10 negara yang dianggap paling bahagia itu. Pada saat yang sama, Gallup Poll di tahun 2009 juga mengukur tingkat keyakinan warga negara atas agama. Seberapa agama itu dianggap penting atau tidak penting. Maka terdapatlah itu satu spektrum negara. Untuk negara-negara yang menganggap agama itu penting, misalnya Mesir, Indonesia, Iran, Vatikan, India, 90% populasinya menyatakan agama itu penting. Tapi banyak juga yang menyatakan agama itu tak penting lagi. Hanya 19%, 28% yang menyatakan agama itu penting dari penduduk setempat. Ketika di cross-tab antara riset dari PBB dan riset dari Gallup Poll, kita pun mendapatkan ini bahwa bagi negara-negara top 10 yang warga negaranya paling bahagia, mayoritas menganggap agama tak lagi terlalu penting. Contohnya di sini Finlandia hanya 28% yang menganggap agamanya penting. Denmark lebih jauh lagi, hanya 19% dari populasinya yang menganggap agama itu penting. Nah, ini adalah fakta ketiga yang perlu kita eksplor, karena manusia modern kini juga menemukan sumber-sumber kebahagiaan di luar agama-agama formal. Mereka menemukan cara hidup berbahagia, the happiness, yang diambil dari sumber-sumber pengalaman langsung ataupun prinsip-prinsip dari riset positive psychology dan neuroscience. Ini perkembangan ketiga, manusia modern menemukan sumber-sumber kebahagiaan di luar agama. Ini data keempat yang juga tak kalah pentingnya. Ini top 10 negara yang paling bersih dari korupsi. 10 negara yang berhasil menciptakan pemerintahan yang bersih. Kembali mayoritasnya menganggap agama tak terlalu penting. Kalau ini menggunakan riset dari Transparency International dengan CPI, Corruption Perception Index tahun 2020, negara yang dianggap paling bersih dari korupsi termasuk New Zealand, Denmark, Finlandia, Singapura, Switzerland, Swedia, Norwegia, dan sebagainya, sampailah di Jerman. Ini 1-10 negara-negara yang dianggap paling bersih dari segi korupsi. Ini dia. Tapi sekali lagi ketika dicek atas seberapa penting bagi warga negaranya peran agama, dan kembali datanya mencengangkan bahwa di negara-negara yang menganggap yang korupsinya paling sedikit, yang paling bersih, di negara itu populasi masyarakatnya cenderung menganggap agama tidak lagi terlalu penting. Ini listnya sekali lagi ya. Bagi misalnya di sini, bagi New Zealand hanya 33% dari populasinya yang menganggap agama itu penting. Dari fakta keempat ini kembali menunjukkan bahwa manusia modern menemukan moralitas publiknya tak lagi bersandar pada agama-agama konvensional. Mereka menemukan moralitas publiknya pada sumber-sumber lain, termasuk dalamnya adalah prinsip-prinsip hak asasi manusia ataupun dari berbagai filsafat humanisme universal. Lalu ini data kelima, fakta kelima yang juga penting, berita di tahun 2013. Ini juga dari lembaga riset Pew Research Center yang menunjukkan di sini bahwa
Sekarang ini bahkan 81% dari mereka yang tidak Kristen tapi ikut merayakan Natal. 81% dari populasi di Amerika yang bukan Kristen, mereka tak percaya pada Yesus Kristus, tidak percaya Yesus lahir tanggal 25 Desember, tidak percaya pada konsep-konsep wahyu ataupun konsep-konsep ketuhanan yang dilekatkan pada figur Yesus, tapi toh mereka juga bisa menikmati, merayakan hari Natal bersama. Dan ini menunjukkan bahwa mereka yang tak meyakini agama apapun tetap membuka diri, ikut menikmati ritual-ritual, suasana, kedalaman, keagamaan yang diberikan agama Kristen. Dan ini tak hanya terjadi pada agama Kristen, tapi juga terjadi pada yang non-Muslim. Banyak juga orang-orang non-Muslim yang ikut merayakan hari puasa. Banyak juga mereka yang non-Hindu, tak percaya agama Hindu, tapi ikut menikmati kisah-kisah Mahabharata, kisah-kisah wayang. Ini fakta kelima datangnya satu suasana agama yang baru. Dari 5 ini, apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah dalam 50 tahun terakhir ini terjadi pergeseran yang cukup signifikan, yaitu lahirnya komunitas individu yang tak lagi melihat agama sebagai satu kebenaran mutlak, tapi melihat agama sebagai kekayaan kultural milik bersama. Karena itulah kita bisa menikmati aneka ajaran agama, aneka bahkan perayaan hari besar agama, kita nikmati itu sebagai kekayaan kultural untuk memperkaya batin kita yang semakin beragam. Jadi itu pertama, terjadi pergeseran itu. Kedua, sekat-sekat dan batas-batas agama formal tak lagi segarang dulu, tak lagi sekeras dulu, tak lagi setebal dulu. Karena sekarang ini semakin dipahami bahwa di balik perbedaan agama itu jauh lebih mendasar, jauh lebih kuat adalah persamaan manusia. Telah datang ilmu neuroscience, telah datang positif psikologi, dan neuroscience bisa melihat banyak hal bahwa dalam saraf manusia, bahkan sejak bayi, tak ada itu cetakan atau DNA yang mengatakan ini DNA Muslim, ini DNA Hindu, ini DNA Kristen, ini DNA Buddha. Tak ada itu. Clear bahwa dalam saraf manusia, DNA manusia, jantung manusia, hati manusia, tak ada cetakan biru agama itu. Agama hanya datang dalam konteks sosiologis. Ketika seseorang dilahirkan dari keluarga yang Hindu, katakanlah, dalam masyarakat yang majoritinya Hindu, maka 95% ia menjadi Hindu. Demikian pula ketika bayi itu lahir di negara yang keluarganya itu Kristen, dalam masyarakat yang Kristen, 95% ia pun menjadi Kristen. Hal yang sama jika ia lahir dari orang tua yang Muslim, dalam masyarakat yang Muslim, 90% ia pun menjadi Muslim. Jadi seseorang menganut agama formal tertentu lebih karena cetakan sosiologisnya, bukan cetakan yang lebih jauh seperti cetakan DNA, gen, ataupun saraf-saraf yang ia bawa sejak bayi. Dengan perspektif inilah kita perlu menyadari bahwa kotak-kotak agama formal tidak lagi sekeras dulu. Dengan adanya fakta-fakta baru ini, baik yang dibawa oleh neuroscience, positif psikologi, ataupun yang dibawa oleh perkembangan baru mengenai survei happiness, mengenai survei pemerintahan yang bersih yang tak terkait langsung pada agama, dengan sendirinya dialog antar agama seharusnya akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih terbuka, karena kita melihat, kita menyadari bahwa di balik
perbedaan agama-agama itu jauh lebih mendalam adalah persamaannya. Dialog agama memang bisa tetap bersandar pada mencari common ground, kesamaan-kesamaan ajarannya. Perennial philosophy yang ada di balik sebuah agama itu, perennial philosophy yang menjadi benang merah sebuah agama itu tetap bisa dilakukan dengan menelusuri ajaran-ajarannya. Tapi sekali lagi, yang jauh lebih mendalam, dialog itu dikerjakan bukan di tingkat mencari common ground ajaran agama, tapi justru mendalami homo sapiensnya, manusianya, bahwa di balik semua perbedaan manusiawi itu terdapat satu spiritualitas yang sama. Kembali kita kepada Pierre Teilhard de Chardin, bahwa kita ini bukanlah makhluk manusia yang punya pengalaman spiritual, tapi kita adalah makhluk spiritual dengan pengalaman manusiawi. Karena itulah perbedaan manusiawi, karena perbedaan sosiologis kita tidak boleh mengalahkan atau itu lebih dangkal ketimbang kesamaan kita selaku makhluk spiritual yang sama. Dalam perspektif inilah dialog antar agama, dialog antar iman dapat kita kerjakan. Salam.